Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang penuh berkah ini, malam ke-12 kalau nggak salah ya, di bulan suci Ramadan, kita masih berkumpul melangkahkan kaki kita ke tempat ini guna melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, yaitu sholat isya, alhamdulillah dengan jamaah, juga lanjutkan dengan sholat tarawih. InsyaAllah nanti kita akan lanjut dengan sholat witir. Mudah-mudahan ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa Allah terimanya, Allah terima, Allah bergandakan untuk kita sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, penghulu kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap pengurus musyalah Al-Muhtadi yang mudah-mudahan selalu dalam Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, di atas ada ibu, ada, alhamdulillah masih banyak, alhamdulillah. Kayaknya ada kemajuan nih ya, kemajuan sapnya. Mudah-mudahan ya kita sampai bisa terus kita isi sampai akhir bulan, sehingga kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maghfirah rahmat, itfun minan nar, juga ya, bebas daripada api neraka insyaallah. Jamaah sekalian, tujuan kita berpuasa yaitu dibentuk atau untuk kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Lalu apa arti takwa? Apa arti takwa kira-kira? Takut sama yang dua kali. Takut sama yang dua. Takwa artinya melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahi. Secara umum. Namun ada beberapa ulama mengartikan takwa, di antaranya Al-Imam Khusyairi. Beliau mengatakan takwa itu terdiri daripada 5 huruf, yang masing-masing 5 huruf tersebut mencerminkan sifat orang yang bertakwa. Takwa huruf pertama adalah huruf ta, ya, simbol daripada sifat tawadhu. Tahu tawadhu apa? Tahu warna duit, kata Pak Hadir. Tahu warna duit ya, bukan. Tawadhu rendah hati, tidak sombong. Jadi orang yang mempunyai sifat sombong berarti belum bertakwa. Maka kita jangan menjadi orang yang sombong. Kita buang-buangin tuh di hati kita sifat sombong, ya. Sombong dengan kedudukan, sombong dengan jabatan, sombong dengan kekayaan, sombong dengan ilmu, sombong dengan pakaian. Jangan, ya, biasa-biasa aja. Kita pakai pakaian yang biasa-biasa, tapi yang mahal juga biasa. Jadi ada orang pakai PHS deh, jalannya kaki kanan duluan itu, dan kelihatan mereknya. Jangan, ya, biasa-biasa aja. Rendah hati, jangan ada sombong sedikit. Kenapa? Karena sifat sombong walaupun sedikit itu bisa menghalangi kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Man kana bi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr la yadkhulul jannah, man kana bi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Enggak bakal masuk surga orang yang di hatinya sekecil, ya, biji darah kecil banget, ada sifat sombong. Jangan, ya. Insyaallah yang pertama itu. Yang kedua, qanaah. Takwa, qanaah, menerima apa adanya. Ya, ibu-ibu nih dikasih uang belanja, terima aja bu. Ya, jangan pakai cemberut, jangan pakai minta lagi, emang segitu dapatnya. Ya, nanti sesuaiin deh makanannya. Iya. Jadi apa? Qanaah itu menerima apa
adanya. Jangan kita memaksakan diri untuk apa? Untuk melihat orang lain. Oh, orang lain seperti ini, seperti itu. Kita kepengen, jangan. Kalau kita nggak mampu, ya kita sesuai dengan apa yang kita usahakan, menerima apa adanya. Terus yang ketiga, wow, apa wow? Warok, ya, menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Apa yang syubhat? Syubhat ini belum jelas halal haramnya, apalagi yang haram. Harus kita benar-benar jaga, jangan sampai ada yang masuk dalam tubuh kita sedikit pun daripada makanan yang haram, ya, yang ada syubhatnya. Maka kita kalau beli sesuatu, ya kalau zaman sekarang kita lihat dulu deh, ada nggak tuh label halalnya, baru kita beli. Kalau memang kemasan, ya kita beli deh. Kalau enggak, jangan. Ya, karena berpengaruh besar kepada ibadah kita. Kalau man akal haram, asal Jawa duhu sya'abah. Orang yang makan makanan haram, dia bermaksiat tubuhnya, mau nggak mau, matanya, telinganya, kakinya, tangannya, maunya diajak maksiat tadi. Nanti dibawa untuk ibadah berat, baca Quran males banget, apalagi tahajud, puasa ngedumel mulu. Ya itu namanya mungkin naudzubillah, jangan sampai ada ya sedikit pun haram masuk ke dalam perut kita. Bahkan orang yang memang dia sengaja ya untuk makan yang haram itu seperti ibadah berwudu dengan air kencing. Kira-kira sah nggak? Enggak, ya. Terus apa lagi? Takwa yang terakhir ya apa? Yakin. Kof, wau sama ya yakin. Yakin kita beribadah nih. Apa yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar jangan segan, jangan ada keraguan sedikit pun di hati kita untuk kita ibadah. Apa yang kita kerjakan ini yang paling benar, ya. Ini insya Allah yang kita jalankan adalah sesuai dengan syariat. Tuh, jangan ragu-ragu apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agama kita, ya kita jalani dengan sebenar-benarnya. Jamaah sekalian, bapak-bapak ibu sekalian, inti daripada ibadah ini kita sebenarnya adalah satu, apa? Mencari atau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ibadah baik dalam bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan, itu yang kita inginkan adalah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama mengatakan ada beberapa kiat untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang pertama, agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, kiat yang pertama adalah la tahqirunna minal hasanah. Yang pertama tuh, jangan kita meremehkan kebaikan ibadah sekecil apapun, jangan remehin. Ya, kita bisa segini udah segitu. Kita mau sedekah nunggu duit banyak dulu, jangan. Kita ada duit hanya cuma 10.000, 5.000, ya kita sedekah. Ya, baca Quran, jangan nunggu kita lebih syukur. Pokoknya sekecil apapun ibadah, ya jangan kita remehkan, ada kesempatan kita kerjakan. Mungkin di situ ada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di situ ada ridhonya Allah, besar nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada tuh kisah seorang perempuan, ada juga dalam riwayat tadi seorang laki-laki, ya dia pulang, seorang perempuan yang masyhur di kisah, pulang dari jual rempah-rempah, tahu rempah-rempah? Jual rempah-rempah malam-malam, ya dia kehausan, ya akhirnya lihat anjing lain, dia mau nyari mau pengen minum. Dia buka sepatunya, kebetulan menemukan sumur yang ada udah nggak terpakai, dia ambil tuh dengan sepatunya untuk diminum. Ketika mau minum ada di sampingnya, maaf nih, ya anjing sedang kehausan. Akhirnya tuh nggak jadi minum, dikasih tuh sama si anjing tadi. Akhirnya dengan sebab itu, ya kebaikan yang memang dia nggak sangka-sangka, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan perbuatan itu diampuni dosanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ibadah apapun ya yang ada kesempatan untuk kita bisa kerjakan, sekecil apapun kita kerjakan. Mungkin di situ ada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang kedua, la tahqirunna minas sayiat. Kebalikannya nih, jangan kita meremehkan dosa-dosa kecil. Ya, mungkin di situ ada murkanya Allah. Jangan lihat kecilnya. Ya mungkin di situ kalau memang kecil, tapi kalau ada murkanya Allah besar dari dapat Allah. Naudzubillah, subhanallah. Jangan kita remehin tuh, ya walaupun sekecil apapun, cuma kecil doang, cuma begini doang, jangan. Kenapa? Di situ khawatir tuh ada murkanya Allah. Kenapa? Jangan lihat dosanya, ya kita lihat kepada siapa kita berbuat dosa. Ya apalagi Ramadan nih, naudzubillah, ada nggak nih yang nggak puasa? Oh jangan sampai
Ini dosa kecil aja kita disuruh jangan sampai apa? Remehkan. Apalagi dosa besar, wajib kita kerjakan. Yang kita berani-berani untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, sholat, puasa, zakat kita ya remehkan tuh. Ya kan ada seorang soleh punya saudara perempuan meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia dikuburin. Akhirnya dia secara nggak sadar dompetnya jatuh. Dibalik lagi tuh mau digali, ternyata kuburannya dipenuhi dengan api. Pakai dia nangis pulang ke ibunya ya. Ini kakaknya nih, jauh dari rumahnya. Ditanya ibunya nih saudaraku nih si perempuan apa nih kerjaannya nih? Sampai-sampai alhamdulillah kuburannya dipenuhi dengan api ya. Kata ibunya memang saudara kamu bagus, saudari kamu orang yang bagus ya, rajin, tapi satu kelemahannya suka remehin sholat ya, suka remehin sholat, dibilang tar ya, akhirnya ditar-tarin tuh sholat. Nah dengan sebab itu tuh alhamdulillah dikerjain juga, ternyata suatu di luar waktu atau di akhir waktu diremehin sholat. Nah hati-hati nih, jangan sekedar meremehin dosa ya, atau juga kebaikan. Nah itu khawatirnya di situ ada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi puasa, kita sering dengar nih daripada penceramah ancaman orang yang nggak puasa. Juga pernah dikatakan satu riwayat bahwasanya seorang sahabat Rasul SAW yang bernama Abu Umamah Al-Bahili ya, beliau pernah dikasih satu riwayat oleh Nabi sempat pernah tidur, lalu beliau datang dua malaikat, diajak tuh Rasulullah SAW oleh dua malaikat kemana? Ke bukit yang terjal. Nabi bilang nggak bisa, dituntun sama malaikat ini. Akhirnya pertengahan mendengar suara yang gede, yang masya Allah, yang mengerikan. Nabi bilang apa? Bertanya tuh Sayyidina Muhammad kepada Nabi, mereka adalah ahli neraka yang sedang disiksa. Ya. Lalu naik lagi satu bukit lagi, ternyata ada orang yang sedang disiksa, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Apa namanya? Sungsang apa ya? Sungsang, diikat kakinya, itu mulutnya keluar darah, yang segar, robek. Tuh. Akhirnya ditanya siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang belum waktunya buka, udah berbuka. Artinya nggak berpuasa. Alhamdulillah. Ya, man afdara yauman min Ramadan bighairi udrin aw maridin lam yaqdihi sawmuhu wa in samahu kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang sengaja-ngaja ninggalin satu puasa satu hari ya, daripada bulan suci Ramadan puasa nggak puasa satu hari, dia mau balas tuh dengan 1 tahun penuh untuk apa? Untuk berpuasa. Walaupun dia bisa, nggak bakal bisa kalau tanpa uzur, tinggalin tanpa uzur. Hati-hati nih, jangan sampai nih ya, kita jaga keluarga kita, orang yang ada di rumah kita, jangan sampai kan nih kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala puasa. Juga pernah orang dicambukin ya, mau masuk masjid, mau masuk apa? Mau masuk neraka dicambuk kan? Orang campur dengan cambuk api. Nah ini umat Nabi nih, dia melihat Nabi, dia minta tolong sama Nabi, ya Rasulullah Syafi'i ini, wahai Rasulullah berikan aku syafaat. Tapi dia angkat tangan karena melihat dia umatnya. Nabi rahmah, kasih sayang penuh. Angkat tangan, kenapa ya? Pengen doain, pengen kasih rahmat. Tapi ketika Nabi angkat tangan, malaikatnya yang mungkin ngomong, ya Rasulullah jangan kau kasih rahmat, yang kau doakan, yang kau tolong. Kenapa? Inna rahmasnahu Ramadan. Musuhnya Ramadan orang ini musuhnya Ramadan. Tapi tadi dia mau angkat tangan, mau doa, dibalik tangannya ada balik untuk manhasnahu Ramadan, kata Nabi, aku berlepas diri ya, gak bisa ngasih syafaat kepada orang yang musuhnya Ramadan. Tuh, jadi jangan kita kotori nih kesucian bulan Ramadan, baik itu gak berpuasa atau yang lainnya, pada hal-hal yang membatalkan pahala puasa seperti ghibah, namimah, ngomongin orang ya, jangan tuh. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, daripada mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, la tahqiranna man dunak, kata seorang ulama, jangan kita meremehkan orang lain ya, orang yang ada di depan kita dan kita remehin. Artinya kita nggak boleh remehin orang lain. Kenapa? Bagi manusia maziyah, orang itu semua punya maziyah, punya keutamaan. Yang ini bisa ini tapi nggak bisa ini, itu bisa itu tapi nggak bisa, makanya kita nggak boleh remehin ya, sama semua. Nah ini ya termasuk sombong, berarti kalau kita berasa paling bisa, paling ini, paling benar, paling alim, paling jangan ya, itu sifat sombong. Nah di situ tanda-tanda kalau kita kepengen mendapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala,
jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain. Kenapa? Karena mungkin di hadapan kita dia begitu orang biasa, tapi ternyata wah di hadapan Allah malamnya nangis dia, ya nggak punya duit, nangis tahajud, belum ibadahnya kuat. Mungkin di depan kita biasa aja, ternyata ada seorang wali Allah, ya kayak Bang Hidir biasa aja. Mungkin dia wali Allah nih, mungkin kita nggak tahu kan, iya. Iya, artinya jangan kita remehin orang di depan kita, ya. Kita nggak tahu kedudukan dia yang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tahu dia sama Allah. Makanya kita husnuzon aja udah, husnuzon sama orang, anggap baik aja, ya. Insya Allah kita selamat. Nah, itu ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan ya, yang sedikitnya ada manfaat dari kita semua. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam yang berkah ini, Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, sehatkan ibadah kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sampaikan kita sampai kepada Ramadan yang akan datang kepada sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.